Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Baru, Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Pada episode 6 bagian 3 ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang rute perjalanan Nabi Ibrahim membawa misi tauhid dari Allah. Kita pahami bersama bahwa Nabi Ibrahim banyak melakukan perjalanan jauh dalam tugas kenabiannya. Sebagaimana sudah kita bahas pada episode sebelumnya, bahwa setelah terjadinya peristiwa demi peristiwa yang membahayakan Nabi Ibrahim di negerinya Namrud, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah menuju Syam. Ibnu Katsir menuliskan bahwa yang turut dalam rombongan hijrah ke Syam adalah Ibrahim, Sarah istri Ibrahim, kemudian Lut keponakan Ibrahim, Azar ayah Ibrahim, Nahur saudara Ibrahim dan istrinya itu Malik. Sementara Haran saudara Ibrahim dan ayah Lut tetap tinggal di Ur. Dalam perjalanan menuju Syam atau negeri Kan'an, rombongan Nabi Ibrahim ini singgah dan tinggal sementara di negeri Haran. Negeri Haran adalah asal mula atau tempat kelahiran Azar atau Terah, yaitu ayah Ibrahim. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Ahli sejarah juga sebagian meyakini bahwa penyebutan negeri Haran dinisbatkan kepada pemimpin negeri ini yang bernama Haran, yang tidak lain adalah saudara kandung dari Azar atau Terah, dan bukan Haran, saudara kandung Ibrahim. Negeri Haran ini sering diidentikan dengan kota Haran, sebuah kota besar kuno yang memiliki kepentingan strategis sebagai bekas kota Asyur. Kota ini terletak dalam jalur antara Niniwe sampai Karkemis dan dulu dianggap sebagai kota penting oleh raja-raja Asyur. Reruntuhan kotanya berada di provinsi Sanliurfa, yaitu di bagian tenggara Turki modern atau di utara Suriah. Saat ini Haran tinggallah berupa sebuah kampung yang terletak di sepanjang sungai Baligh, 38 km di tenggara Urfa. Melihat gambaran rute persinggahan di Haran ini dalam perjalanan menuju Syam, maka tempat kelahiran Ibrahim di Ur atau Urfa di Sanliurfa Turki Tenggara, Mesopotamia Utara lebih logis dibandingkan dengan Ur Kasdim di bagian selatan Mesopotamia. Wallahu a'lam. Penduduk negeri Haran adalah penyembah bulan, matahari dan bintang-bintang di langit. Allah abadikan hal ini dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79 tersebut disebutkan bahwa suatu malam saat melihat bintang, Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku." Namun saat bintang tersebut terbenam, dia mengatakan, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Saat melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan tersebut terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Saat melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar." Maka saat matahari tersebut terbenam, Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah." Banyak literatur Islam yang menyebutkan bahwa kisah Ibrahim dalam Al-An'am ini adalah upaya Ibrahim mencari Tuhan semasa belia. Akan tetapi, kalau dilihat secara kronologis, maka analisa ini menjadi kontradiktif.
Kejadian di Haran adalah terjadi setelah Ibrahim mendakwai Namrud, yang berarti Nabi Ibrahim sudah sangat mengenal Allah, bukan orang yang masih dalam pencarian hakikat ketuhanan. Mengenai hal ini, Ibnu Katsir membantah pendapat tersebut dan menyatakan bahwa itu sebenarnya adalah nasihat Ibrahim kepada penduduk Haran. Ibrahim menggunakan bahasa sindiran, sebagaimana saat dia menyuruh kaumnya untuk bertanya pada satu-satunya berhala yang masih utuh mengenai rusaknya berhala-berhala yang lain yang ada di kuil. Alkitab menyebutkan bahwa Terah meninggal di Haran pada usia 250 tahun dalam keadaan masih tidak mengimani ajaran Ibrahim. Setelahnya, Ibrahim melanjutkan perjalanan dan tiba di Syam. Sesampainya di Syam, saat Baitul Maqdis mengalami masa paceklik yang panjang dengan kekeringan yang sangat lama, akhirnya keluarga Nabi Ibrahim memilih berhijrah ke Mesir yang subur dan makmur untuk menyambung hidup. Kemudian terjadilah peristiwa benturan keluarga Ibrahim dengan penguasa Mesir yang zalim yang tertarik pada Sarah, istri Ibrahim, sebagaimana sudah kami ceritakan di bagian 1 kisah Ibrahim ini. Setelah Raja Mesir membebaskan Sarah dan diberinya Sarah budak yang bernama Hajar beserta perbekalan yang memadai, keluarga Ibrahim memilih untuk kembali ke Syam dan hidup di tanah Syam. Dalam sumber Alkitab dijelaskan bahwa setelah kembali ke Syam, terjadi perselisihan antara para penggembala yang bekerja untuk Ibrahim dengan yang bekerja untuk Lut. Hal ini lantaran tempat kediaman mereka tidak cukup luas untuk mereka berdua yang memiliki harta dan hewan ternak berlimpah. Lut kemudian memilih pindah ke kota-kota di kawasan lembah Yordania dan berkemah di dekat Sodom. Ibrahim sendiri kemudian pindah di dekat Hebron. Beberapa tafsiran Alkitab menyebutkan bahwa dalam memilih tempat baru, Lut dipandang lebih mementingkan keuntungan pribadi. Hal ini karena dia memilih menetap di dekat Sodom hanya karena daerah tersebut adalah tempat yang subur, tanpa mempedulikan penduduknya yang suka berbuat jahat. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai perpisahan Ibrahim dan Lut sebagaimana versi Alkitab, tetapi disebutkan bahwa Allah memang mengutus Lut pada kaum Sodom untuk berdakwah. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 161-162 menceritakan dialog Lut dengan penduduk Sodom. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Sumber Alkitab juga menyebutkan bahwa kawasan lembah Yordania kemudian memberontak melawan pemerintahan Elam yang saat itu dipimpin Raja Kedorlaomer. Pasukan Elam kemudian menyerang kota-kota di lembah Yordania dan menawan banyak orang, termasuk Lut dan keluarganya. Kejadian ini dikenal dengan pertempuran Siddim. Ibrahim yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menghimpun 318 budak terlatih dan mengejar pasukan Elam, mengalahkan mereka di daerah Hoba yang terletak di sebelah utara Damaskus dan kemudian berhasil membebaskan Lut. Setelah itu, Ibrahim pulang sebagai pemenang dan disambut para raja di Syam dengan diagungkan, dimuliakan dan ditaati. Ibrahim akhirnya menetap di Syam atau Baitul Maqdis. Saat Ibrahim semakin lanjut usianya, tetapi Sarah tidak kunjung hamil dan memberikan keturunan, dan Nabi Ibrahim sangat merindukan anak sebagai penerus perjuangannya, Sarah akhirnya memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi. Tidak berapa lama setelah menikah dengan Ibrahim, Hajar pun hamil dan melahirkan anak yang bernama Ismail, yang menjadikan Sarah merasakan kecemburuan yang besar terhadap Hajar dan anaknya Ismail. Akhirnya, Ibrahim atas perintah Allah membawa Hajar dan anaknya Ismail menuju Mekah, padang tandus kering tak berpenduduk yang berjarak sekitar 1.500 km dari Baitul Maqdis. Tentang tempat Ibrahim membawa pergi Hajar dan Ismail, ahli kitab sebagian menyangkal bahwa Ibrahim pernah melakukan perjalanan ke Mekah. Mereka meyakini bahwa Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke gurun Negev di selatan Palestina.
Mengenai hal ini, insya Allah pada bagian akhir serial Nabi Ibrahim akan kita bahas dengan detail, termasuk seputar hal-hal yang menjadi perbedaan antara Islam, Kristen dan Yahudi berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim tersebut. Setelah sampai di Mekah dan Ibrahim hendak meninggalkan istri dan anaknya tersebut sebagaimana perintah Allah, maka Hajar menghampirinya dan menarik bajunya. Hajar berkata, "Ibrahim, hendak pergi kemana engkau dan meninggalkan kami tanpa perbekalan untuk mencukupi keperluan kami?" Ibrahim hanya diam dan tidak menjawab. Namun, karena berkali-kali bertanya tetap tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan dari Ibrahim, maka Hajar akhirnya bertanya, "Allahkah yang menyuruhmu melakukan ini semua?" "Ya," jawab Ibrahim. Hajar pun akhirnya mengatakan, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Dan Hajar pun akhirnya kembali dan membiarkan Ibrahim meninggalkannya sendirian bersama Ismail yang masih bayi. Ibrahim terus pergi. Kemudian setelah tiba di Bukit Tsaniyah, tempat di mana Hajar dan Ismail sudah tidak melihatnya, Ibrahim memanjatkan doa berikut ini dengan menengadahkan kedua tangannya ke langit. "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Selanjutnya, berdatanganlah kaum Arab Aribah Bani Jurhum ke tempat Hajar dan Ismail ditinggalkan Ibrahim, sehingga lambat laun tempat itu mulai ramai. Hajar dan Ismail tidak lagi kesepian. Kemudian secara berkala Ibrahim melakukan perjalanan jauh dari Syam menuju Mekah untuk menjenguk anaknya yang mulai tumbuh remaja. Beberapa peristiwa besar terjadi yang kemudian menjadi bagian dari syariat yang diwajibkan kepada umat Islam. Peristiwa pertama adalah kisah perintah penyembelihan Ismail yang kemudian Allah ganti dengan domba, yang kemudian menjadi syariat kurban setiap tahun bagi kaum muslimin. Sementara orang Kristen dan Yahudi meyakini bahwa yang akan disembelih oleh Ibrahim bukanlah Ismail, tetapi Ishak, anak dari Sarah. Hanya saja yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa syariat tentang kurban justru ada pada Islam yang diturunkan kepada Rasul yang merupakan keturunan Ismail, bukan kepada agama yang diturunkan kepada Rasul-Rasul keturunan Ishak? Wallahu a'lam. Peristiwa lainnya adalah pelentakan batu pertama Ka'bah yang fondasinya sempat hilang akibat peristiwa banjir besar zaman Nabi Nuh. Ka'bah kemudian menjadi kiblat kaum muslimin. Peristiwa lainnya adalah turunnya perintah khitan kepada Ibrahim dan keluarganya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah bahwa Nabi bersabda, Ibrahim khitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Sementara di Syam, Sarah melahirkan anak Ibrahim yang kemudian diberi nama Ishak, yang kemudian juga mendapatkan amanah kerasulan sebagaimana Ibrahim dan melahirkan banyak nabi-nabi selanjutnya.